Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Kita tetap sehat, kita sudah menjadi berkat. Hari ini tanggal 9 Oktober tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 3 ayat 7 sampai dengan 14. Mereka yang hidup dari iman akan diberkati bersama Abraham yang beriman. Bacaan Injil dari Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan 26. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema yang hidup dari iman akan diberkati Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, iman adalah ungkapan percaya dan penyerahan seluruh hidup seseorang kepada Tuhan. Iman diwujudkan dengan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan yang berupa perintah atau larangannya. Dalam iman itu orang percaya dengan sungguh bahwa Tuhan adalah pencipta dan penyelenggara kehidupan. Dan selayaknya manusia mengungkapkan cinta, bakti, dan sembah kepadanya. Dalam iman, orang sadar bahwa hidup harus dipertanggungjawabkan kepadanya sesudah kematian. Maka hidup harus diisi dengan amal perbuatan baik yang benar-benar memberkati siapa saja dan terus dilakukan selama ada kesempatan. Iman menjadi jawaban atas cinta kasih Tuhan yang tiada pernah berkesudahan kepada manusia. Iman yang sudah ditanamkan dalam diri kita dengan pembaptisan tentu perlu perawatan. Jika tanaman bisa layu, tidak subur, mati, atau tidak berbuah jika tidak dirawat, demikian pula iman kita. Merawat iman berarti terus-menerus mengungkapkan cinta pada Tuhan dalam doa, menyucikan diri sendiri dengan berpuasa dan mati raga, mewujudkannya dalam perbuatan baik kepada sesama melalui derma atau perbuatan-perbuatan baik lain yang bisa dilakukan. Dengan merawat iman, semangat tetap berkobar, keikhlasan derma semakin besar, dan penyangkalan diri terhadap keinginan-keinginan tak teratur pun semakin kuat, teguh, tangguh. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana agar kita selalu diberkati Tuhan? Ya, mari kita hidup dari iman. Hidup dari iman berarti relasi atau hubungan yang dekat dengan Tuhan harus menjadi sumber semangat dalam apa saja yang kita lakukan. Setiap hari bertekun dalam doa karena selalu rindu bertemu dengan Tuhan dalam keheningan
sehingga bisa mendengarkan Tuhan melalui mata batin kita. Mengasihi dan menyayangi sesama manusia dengan sungguh, karena Tuhan mengajarkan agar kita selalu gembira menolong sesama. Setetes air yang diberikan kepada sesama yang sedang kehausan sama dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Gembira dan tekun bermati raga, karena tahu perlunya penyangkalan diri di dalam mengikuti Tuhan, sebagaimana juga menjadi isi firman Tuhan. Hidup dari iman bisa diwujudkan juga dengan cara menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak benar dan tidak selaras dengan ajaran iman, ataupun yang merupakan godaan setan yang mengarah pada kejahatan dan yang merugikan sesama. Menjauhkan diri dari minuman keras yang memabukkan. Mabuk menjadikan orang bisa kehilangan kesadaran, sehingga membuat orang melakukan hal-hal di luar kendali yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Banyak kecelakaan di jalan berawal dari mabuk. Terjadi perkosaan juga bermula dari mabuk. Menghindari diri dari perjudian. Perjudian dilarang pemerintah maupun agama. Keluarga bisa hancur, masa depan bisa kabur karena perjudian. Tidak menuruti hawa nafsu godaan perzinahan yang membahayakan kesetiaan hidup perkawinan. Masih banyak hal lain yang perlu kita hindari. Kita jauhkan dari diri kita. Hal-hal yang tidak sejalan dengan maksud Tuhan menghendaki keselamatan pada manusia. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini, pada bacaan pertama, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Galatia bahwa semua anak-anak Abraham dibenarkan karena iman, dan siapapun yang hidup dari iman akan diberkati Tuhan. Paulus mengatakan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Paulus menekankan supaya kita hidup dari iman, agar kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ajakan Paulus untuk hidup dari iman menantang kita untuk semakin berani memberi kesaksian iman kepada banyak orang. Di waktu itu, Paulus sudah meyakinkan kepada kita semua bahwa bangsa-bangsa lain diselamatkan karena iman. Karena itu, dalam hidup sehari-hari, dengan hidup dari iman, kita membawa semakin banyak orang untuk diselamatkan. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.